Oke, pada video kali ini saya akan melanjutkan tutorial yang merupakan lanjutan dari proses login yang sudah kita buat pada video sebelumnya. Proses login pada video sebelumnya. Nah, kemarin pada proses login kita lihat pada tutorial yang di sini. Web saya loginnya ada di bagian sini dan dia redirect ke halaman front. Halaman front ini harusnya berbentuk admin ya. Nah, sekarang pada video kali ini saya akan memberikan kalian bonus. Ini ceritanya bonus. Kenapa? Saya akan mengajarkan tutorial penggunaan template yang sudah jadi. Ini template dibagikan gratis, bisa kita gunakan. Makanya ini bisa kita hapus dulu. Yang front ini bisa kita hapus. Dan ini ada template yang sudah saya download. Nanti saya akan bagikan filenya. Silahkan lihat mungkin di kolom komentar. Ini harus kita copy pada bagian ini ya. Jangan ada yang ketinggalan. Di dalam sini jangan ada yang ketinggalan satu pun. Jangan ada yang ketinggalan. Sini ada isi di dalam setiap folder. Jangan diubah susunan foldernya. Kerja kalian hanya mengcopy ini dan paste pada halaman admin. Nah, paste-nya di sini. Oke. Nah, kebetulan saja ini formatnya masih HTML ya. Kita harus edit ini, merubah dari ekstensinya PHP. Kita file save as. Namanya tadi front ya, kita hapus, jadi kita harus ganti sesuai nama front. Terus ganti sini PHP. Nah, indeks yang ini bisa kita hapus. Oke. Coba kita tes running. Bagaimana proses redirect setelah dilakukan login? Apa yang terjadi? Bisa kita lihat di sini. Localhost web saya admin. Sini bisa dan passwordnya bisa 123 kemarin. Kita login. Ya, ini adalah template yang saya maksudkan. Ini akan kita modifikasi. Nanti kontennya akan muncul di bagian tengah sini. Ini bisa kita rubah-rubah sesuai dengan menu apa yang ada pada web kalian. Bisa dirubah-rubah. Oke. Contohnya halaman front tadi kita cari tulisan kayak ini ya. Sini kita cari sidebar navigation, kita lihat ini dia title-nya. Halaman administrator. Sorry, title-nya berubah di sini. Oke, apa? Kita cari lagi. Tapi yang pada bagian bawah ya. Nah, ini. Selamat datang
di bagian administrator dan fresh. Oke. Oh, biasanya bukan bagian, halaman. Tentang di halaman administrator. Sekarang kita akan buat seperti apa yang saya jadikan kemarin. Kita bisa login menggunakan admin yang username password kita gunakan. Dan kita akan menampilkan siapa yang login di sini. Nah, kalau kita lihat di database, itu usernya Budi dan Lisa ya, kalau tidak salah. Dan login sini dia bisa. Oke, maka pada code bagian ini kita cari dan kita pasang fungsi sessionnya. Tapi fungsi session ada pada bagian atas dulu. Cara penulisan sessionnya kita masuk ke bagian atas. Kita pasang perintah seperti ini. Karena di fungsi login kita menggunakan session, di sini juga kita harus menggunakan session. Session start. If string session kita ambil patokan username-nya karena dia menggunakan nama orang di situ biasanya username. Ini fungsi redirect lagi. Kalau username-nya salah, dia tidak bisa login. Nah, kalau benar dia akan login. Makanya kita pakai fungsi header di sini. Header location. Kalau yang di fungsi login, dia redirect ke front. Kalau di fungsi front, jika gagal, dia redirect lagi ke index. Ini X si header ditutup dengan exit sini, dan kita cari tulisan ini. Ini kan coding pada template-nya. Kita cari tulisan yang ini. Kita mau tampilkan nama user yang login di sini. jQuery script. Dari sini. jQuery. Nah, ada di bagian sini kayaknya. Bisa ya, sessionnya belum selesai. Oke, coba kita selesaikan dulu. Script. Maaf, fungsi session itu di paling bawah harus ditutup. Fungsi sessionnya
Sini, coba. Ini kita awali dengan session. Sini, coba kita tutup dengan senang. Oke, saya sudah pindah ke front. Tapi ada yang salah sini. Oke, saya cari dulu. Saya cari kesalahan. Ntar saya coba saja. Session. Session signature yang sama dengan false. Bukan. Saya cek sini. Dan ini 0 hapus ya. Login. Budi 123. Kalau kita pakai yang lain dia nggak bisa login ya. Dia harus sesuai dengan di. Oke. Query script ini kita cari query scriptnya. Ini title kelasnya script mungkin. Oh ini oke ini ya. Nah saya hapus ya. Saya cek apa ini benar. Tulisan jQuery script pada tujuan yang kita maksud. Oke, dia berubah. Ini harus kita modifikasi ya. Ini akan kita modifikasi untuk supaya proses loginnya dia bisa ketahui mana user apa atau user siapa yang masuk pada halaman ini. Karena session ini akan kita bawa secara berturut-turut nantinya. Apa yang saya maksud dengan cara berturut-turut? Yang saya maksud nanti kalian akan mengetahui pada video selanjutnya mana kalian akan bermain akun. Nah, akun itu kita bisa mengetahui bahwa data ini yang input siapa dan tidak bisa dimanipulasi karena dia mengambil session dari login yang digunakan. Tidak bisa dimanipulasi datanya. Oke. Pada bagian sini saya pasang perintah ini. Echo string session dan session username. Nah, tutup di koma. Ini akan mengantar nama session yang digunakan. Oke, kita coba. Ini hal yang penting ya. Budi. Sini akan muncul Budi. Oke. Coba kita lanjut lagi.
index PHP, kita masuk pakai Lisa 123. Sini akan muncul Lisa. Oke. Di session yang digunakan akan menghantar datanya. Data session digunakan menghantar datanya. Ini hal yang penting karena session ini membatasi setiap penggunaan user. Oke. Hal yang terpenting sekarang, coba kita akan membuat fungsi logout. Nah, fungsi logout ini untuk menghancurkan session, mengredirect sehingga kita tidak bisa masuk tidak bisa masuk secara otomatis ke dalam admin tanpa melalui proses login. Kita harus menggunakan proses login terlebih dahulu dan tidak bisa masuk ke halaman admin tanpa melalui proses login. Oke. Untuk membuat proses logoutnya, sini saya copy saja ini, saya paste di sini. Ini saya ganti logout, ini saya hapus. Oke. Dan coding logout seperti ini. Masih tentang session start. Sini session destroy. Nah, saya belum pilih session destroy. Terus di sini dia taruh pesan echo. Sini kita pasang fungsi perintah Java sedikit ya, untuk membuat proses logoutnya agak lebih menarik. Kita pakai Java di sini. Kalau di PHP proses menampilkan data itu menggunakan echo. Kalau di Java dia menggunakan alert. Nah, uniknya PHP dan Java ini adalah dua pemrograman yang berbeda, tapi dia bisa jalan sekaligus. Nah, makanya kebanyakan orang merancang web itu menggunakan PHP, jQuery, Java, dan MySQL. Saya kebanyakan menggunakan itu, tapi Java tidak sepenuhnya pada proses operasi database. Hanya untuk fungsi-fungsi yang digunakan seperlunya. Oke? Kita pasang perintah seperti ini. Script. Kita langsung tutup saja. Script. Sini alert. Dan Anda telah keluar dari halaman administrator. Sini dia pakai fungsi redirect. Window location sama dengan dia keluar berapa kali keluar folder? 1 kali. Oke, kita pasang perintah 1 kali keluar folder. Nah, seperti ini. Oke, script. Dan setelah menekan tombol OK, di sini nanti akan ada ketika kita menggunakan alert, dia akan memberikan tombol OK, dan ketika tombol OK itu kita klik, kita redirect lagi dia ke index ya. Index berarti echo kita pakai header aja. Header location. Ingat ya, untuk locationnya L harus kita gunakan huruf besar. Index.php seperti ini, dan header kita harus menggunakan exit. Nah, ini fungsi logout ya. Terus pada bagian front kita harus membuat link untuk ada tombol link ke logout. Nah,
Kita lihat halaman ini. Mungkin di bagian about ini kita ganti logout saja. Bagian about kita ganti logout. Logout. Nah, terus harus ada link ngarah ke logout. Ahref logout.php. File save. Begitu mudahnya membuat web. Codingnya hanya simple. Coba save. Dan kita press logout, sudah muncul, dan coba kita logout. Ada yang salah di sini. Logout.php. Kita tidak perlu keluar satu folder ya. Nah, ini ada di samping. Kita gunakan indeks yang ada di samping. Localhost. Saya ingin Budi di 123. Ini ada Budi. Fungsinya belum jalan. Kita cek. Si destroy-nya belum jalan. Session start. System destroy. Script. Save. Dia ada pada si destroy. Oke, coba kita abaikan dulu nih. Dan tujuannya hanya untuk ini ya. Coba kita logout. Tidak bisa back. Kalau sudah sessionnya jalan, dia tidak bisa di back. Nah, ini fungsi dari session destroy. Yang masalah di sini hanyalah Java ya. Javanya belum beroperasi dengan baik. Nanti akan saya coba perbaiki pada video selanjutnya. Tapi fungsi destroy sessionnya sudah berjalan. Kenapa? Karena ini kita login menggunakan username Budi, password Budi 123. Nah, membuka halaman ini, kalau kita copy di sini, selagi kita belum menekan tombol logout, kita bisa membuka halaman ini dari URL secara langsung. Saya buka, tambah, enter. Nah, tapi ketika kita sudah logout, kita tidak bisa lagi masuk pada admin tanpa
melalui proses login. Dia tidak bisa masuk. Dia harus minta login dulu. Nah, ini dia tetap muncul di sini karena pengaturan browser ya. Kalau pengaturan browsernya, historinya dihapus, sering dihapus, ini pasti akan hilang. Nah, ini pasti akan hilang, tergantung browser masing-masing. Jadi fungsi destroy-nya sudah berhasil. Nanti pada video selanjutnya saya akan mencoba modifikasi ini supaya dia bisa jalan. Ini kayaknya di bagian mana ya? Errornya harus saya cari dulu. Bentar, jika bisa saya perbaiki sekarang ini akan saya perbaiki. Jika tidak, nanti akan saya perbaiki pada video selanjutnya. Coba ya seperti ini. Oh, kita fresh content data and set of fresh content. Dalam waktu 1 detik URL-nya akan ada ke index ya, direct ini. Ya, saya coba usahakan jadi. Kalau nggak jadi nanti saya perbaiki pada video selanjutnya. Pasti ini sudah sesuai dengan apa yang disebut. Oh, itu file apa yang terjadi? Oke, ini yang saya maksudkan. Kita harus menggunakan meta refresh ya, fungsi session. Anda telah keluar dari halaman administrator. Oke, ya sudah berhasil. Di redirect ke halaman yang tidak ada indeks di sini. Harusnya ada indeks. Ketika di sini ada indeks, ya website kalian yang kalian buat untuk user, dia akan berpindah ke halaman itu. Nanti di sini pasti akan saya buat indeks. Pasti di sini akan saya buat indeks. Oke. Direct. Oke. Kalau mau dirubah, mungkin ke 1 kali indeks aja. Bisa, tinggal hapus di sini. Demikian dulu fungsi session pada web kali ini. Dan nanti akan saya lanjutkan pada fungsi pembuatan indeks. Setelah ini adalah fungsi yang penting, fungsi pembuatan indeks. Demikian, sampai ketemu pada video selanjutnya.